ibu kota baru yang paling ideal adalah Kabupaten Penajam Pasar Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang ketiga terkait dengan jejaring, jejaring baik jejaring bisnis, jejaring politik, macam-macam pasti akan mengalami perubahan. Benar. Tapi saya yakin, apalagi di era yang sudah sangat digital ini, tidak ada yang sulit menurut saya ya. Artinya itu masih bisa secara mudah diakses gitu ya Bu ya. Mudah diakses meskipun di Kalimantan sana yang notabene dikatakan mungkin belum semaju Jawa. Benar. Tapi dengan dampak positifnya, dengan dia menjadi ibu kota, itu akan terjadi semacam penyeimbang gitu ya. Yang tadinya semua itu bebannya ada di Jawa, kemudian geser ke Kalimantan. Kira-kira begitu ya, positif negatifnya gitu ya. Nah, terus menurut Ibu nih, siapa saja kira-kira pihak-pihak yang terlibat dalam pemindahan ibu kota ini? Misalnya ada lembaga apa yang bantu pemindahan transmigrasinya atau ekonominya atau gimana menurut Ibu? Jadi kalau tadi terkait dengan anggaran, pasti banyak itu. Banyak banget Bu, udah saya aja kebaca, waduh duit semua nih Bu. Iya, itu duit semua. Tapi sekali lagi bahwa sebuah perubahan itu memang butuh pengorbanan ya. Benar. Semua sumber daya itu memang kalau memang sudah disepakati dan sudah secara regulasi itu memang harus dijalankan, yaitu itu keniscayaan ya. Daya dukung manusia, daya dukung uang dan sebagainya itu menjadi sebuah keniscayaan, dan insya Allah itu bisalah dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Nah, terus kalau siapa saja yang harus terlibat? Yang terlibat ini tentu keterlibatannya minimal itu 3 pihak pastinya ya. Seperti yang sudah sering kita bincangkan gitu ya. Dari sisi pemerintah, kemudian dari sisi masyarakat. Dan private. Itu kalau minimal. Tapi kalau saya menambahkan ya, dari sisi akademis itu perlu Ibu. Yang ketiga berikutnya itu dari sisi media, pers dan sebagainya. Nah, pihak pemerintah jelas. Kemudian yang kedua pihak private, lebih-lebih privat ya. Jadi ketika pemerintah kemudian mengadakan sarana dan prasarana di sana, tentu pemerintah pasti akan melibatkan pihak swasta. Swasta, benar. Nah, ketika pemerintah melibatkan swasta, ini yang perlu agak sedikit penuh perhatian, mengingat ada dalam tanda kutip kecemburuan publik ya. Benar Bu. Ketika melihat, wah ini kan hanya kelompok tertentu ini yang memanfaatkan situasi ya, katanya gitu ya Bu ya. Tentu saja ini yang mendapat keuntungan dengan pindahnya ibu kota. Dan masyarakat yang berpikir seperti itu tidak terlalu salah ya kalau membayangkan uangnya, bayangkan siapa-siapa yang ada di balik itu. Nah, ini justru menjadi tantangan bagi pemerintah untuk membuktikan kepada publik bahwa apa yang dilakukan itu memang berpihak publik, berpihak kepada publik. Yaitu ya tunggu tanggal mainnya ya. Tunggu tanggal, iya. Kita harus nunggu waktunya dulu Bu ya, benar. Setelah itu benar-benar dijalankan, sudah berproses dengan baik, pemerintah harus bisa betul-betul membuktikan bahwa pemindahan ibu kota itu bukan untuk kepentingan kalangan tertentu, tapi benar-benar untuk kepentingan rakyat pada umumnya, dan ya NKRI tercinta ini sebagai bagian dari bangsa ini ya, sebagai bangsa Indonesia ini. Dan saya kira pilihan pemindahan ke sana, sisi positifnya itu betul-betul senternya Indonesia ya, betul-betul kalau di daerah Katulistiwa yang dia betul-betul menjadi sapu hijaunya dunia. Benar, ya di sana. Sapu hijaunya. Terus dari sisi teman-teman yang dari ahli-ahli kebencanaan itu selalu memberikan dukungan, karena di sana memang daerah yang nggak kelewatan lempeng-lempeng patahan yang bisa menjadi bencana seperti di Jawa. Karena kan ini Bu ya
ibu kota kan merupakan jantung dari sebuah negara. Kalau ibu kotanya tuh lambat bangkit ketika dalam keadaan bencana alam, itu kan agak mempengaruhi keseluruhan ekonomi ya Bu ya. Jadi mungkin itu salah satu hal yang diprioritaskan buat pemindahan ibu kota mungkin Bu ya. Iya, jadi memang secara lokasi, kemudian geografis, kemudian juga dari sisi logistiknya gitu ya, itu insya Allah terpenuhi lah untuk menjadi syarat berdirinya sebuah ibu kota ya. Nah tinggal kedepannya memang bagaimana potensi yang sudah dimiliki itu benar-benar dijadikan oleh pemerintah, oleh negara untuk menjadikan yang bersangkutan, maksudnya IKN di Pasir ini betul-betul bisa menjadi ibu kota yang melindungi, ibu kota yang betul-betul jadi rujukan dari bangsa ini. Saya kira ini. Benar. Nah, berikutnya kira-kira kalau perbedaan nih Bu, dari sisi masyarakatnya, apakah ada kemungkinan kira-kira masyarakat bakalan pindah lagi ke ibu kota baru, ikut pindah juga, ataukah nanti masyarakat kemungkinan tetap kerja di situ atau gimana ini Bu? Untuk masyarakatnya sendiri gitu. Iya, jadi untuk masyarakat tentu sangat tergantung pada kebutuhan masing-masing ya. Benar. Artinya sangat mungkin mereka yang sudah PW kalau istilah anak sekarang sudah posisi wena gitu ya, paling enak gitu, akan tetap stay di situ. Tapi sangat terbuka peluangnya, sangat tidak menutup kemungkinan. Ya ibaratnya itu sebuah gula gitu ya. Nanti ya pasti akan semut-semut itu akan datang ke sana. Pasti itu ya secara sosiologis begitu ya. Jadi kalau ada hal baru yang menjanjikan, orang pasti rela mengorbankan diri untuk berangkat ikut ke sana. Benar. Ke sana itu pasti. Dan nanti kan jadi ruwet lagi. Ya itu bukan tidak mungkin, sangat mungkin karena dimanapun di negara di dunia ini yang namanya ibu kota ya pasti paling produktif. Yang namanya ibu kota ya mesti menjadi tempat jujukan ya. Jujukan itu tempat orang mengadu nasib gitu. Benar-benar Bu. Nah, tapi di sisi lain dia jangan lupa bahwa fungsi utamanya memang dia menjadi pengatur dari sebuah negara di mana betul-betul bisa mengayomi ya, menjadi rujukan dan mengayomi untuk kepentingan seluruh bangsa ini. Namanya juga ibunya gitu ya. Iya. Ibu kota negara. Ibu kota. Gitu ya. Jadi presiden dan wakilnya udah dianggap sebagai orang tua dari masyarakat ya Bu ya. Jadi pasti akan memberikan yang terbaik buat masyarakatnya, terutama pada pemuda-pemuda yang berkualitas gitu. Pasti akan memberikan peluang kerja gitu. Jadi pemindahan ibu kota ini bisa dibilang bakalan berpengaruh besar, tapi pemerintah tuh udah memikirkan dari hal yang paling besar sampai hal yang paling kecil gitu Bu ya, benar. Betul. Terus kalau menurut Ibu bagaimana sikap kita nih Bu sebagai mahasiswa, terutama apalagi kan di pemerintahan itu sering banget kalau udah masalah pasti perdebatan antara IKN, ada yang pro, ada yang kontra. Itu menurut kita kan wajar Bu ya, karena emang enak ilmu pemerintahan emang harus berdiskusi tentang bagaimana isu-isu terkini. Nah menurut Ibu, pandangan Ibu terkait untuk mahasiswanya nih, terutama di ilmu pemerintahan tuh gimana Bu? Oke, menarik ini kalau dari perspektif mahasiswa ya. Nah, jadi dalam konteks ini mahasiswa tetap harus bersikap menjaga kekritisannya. Artinya ya kayak saya sebut tadi ya, bahwa salah satu lembaga yang atau institusi yang penting untuk pengembangan IKN itu adalah keberadaan akademisi. Karena salah satunya adalah mahasiswa. Sehingga kekritisan mahasiswa itu tetap terjaga. Artinya memberikan kontribusi konstruktif sesuai dengan perannya sebagai mahasiswa. Gitu ya. Jadi harapannya misalnya dengan melakukan kajian-kajian terkait dengan pemindahan ibu kota, dengan penelitian dan nantinya memberikan rekomendasi yang benar-benar rekomendasinya itu aplikatif, yang bisa diterima oleh pemerintah, yang sifatnya lebih membangun ya. Jadi kritis tetapi yang konstruktif. Benar. Bukan kritis yang kemudian selalu memposisikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu selalu buruk gitu kan. Kadang masyarakat suka gitu negative thinking ya Bu ya. Itu harus bisa dengan bukti ya, dalam artian dengan kajian-kajian yang mendalam. Ketika
mau melakukan penilaian terhadap atau masukan kepada pemerintah, ya peran akademisnya dimunculkan. Apa itu perannya? Ya melakukan penelitian yang betul-betul penelitian, memberikan literasi, pemahaman kepada publik based on research. Jadi tidak, kalau saya sering menyampaikan itu asbun ya, jadi jangan asal bunyi, harus berupa data ya Bu ya, benar. Saya kira begitu. Jadi, dan jangan salah bahwa peran akademis itu sangat penting. Lebih-lebih akademis, khususnya mahasiswa ilmu pemerintahan di era yang demikian digital gini ya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Artinya ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah, terutama dalam konteks ini adalah IKN, kemudian ke mahasiswa pemerintahan diem saja, wah itu berarti tidak ngambil bagian. Bener. Jadi malah vakum gitu ya. Jadi ya tugasnya ngambil bagian, lakukan literasi, penelitian, dan memberikan kontribusi atau rekomendasi yang berarti. Begitu Mas. Jadi saya agak menarik Bu tentang mahasiswa nih. Nah terus menurut Ibu bagaimana tentang mahasiswa yang padahal dia nih jurusan ilmu pemerintahan nih Bu, tapi dia tidak mau berpikir kritis dan ya udahlah itu urusan negara, ngapain urusan saya, kan banyak kayak gitu Bu kadang. Kalau menurut Ibu gimana Bu sebagai dosen di ilmu pemerintahan? Iya, tentu kalau ada yang itu bukan urusan saya, ada mahasiswa pemerintahan yang berpikirnya seperti itu, tentu perlu perlu berkumpul dengan orang-orang atau mahasiswa yang memiliki sikap kritis, memiliki upaya untuk bersama-sama memajukan bangsa ini. Jadi kalau ada semboyan pemuda itu harapan bangsa, itu menurut saya nggak berlebihan ya. Benar-benar. Karena ya estafet berikutnya kan ya para pemuda gitu. Generasi kita ya Bu ya. Dan pemuda yang kader itu artinya pilihan. Pemuda-pemuda yang pilihan itu kan ya para mahasiswa ini. Dan di kita itu jumlah mahasiswa itu kan masih relatif sedikit dibandingkan negara-negara maju. Kita itu insya Allah jumlah S1 itu sekitar mungkin nggak nyampe 30%, artinya masih sangat sedikit dibanding seluruh penduduk. Nah kalau yang sedikit ini kemudian tidak mau ikut memikirkan bangsa dan negara ini, lalu siapa yang mau memikirkan bangsa ini? Gitu ya? Nah kalau misalnya ada hal yang menurut teman-teman mahasiswa, wah itu bukan urusan saya, sudah itu yang dilakukan tidak berpihak kepada rakyat, misalnya ada pernyataan seperti itu, maka yang bersangkutan harus bisa membuktikan bahwa harusnya pemerintah melakukan hal yang seperti apa, beri solusi gitu ya. Jadi bukan hanya kritik ya Bu ya. Jadi ada rekomendasi yang sekali lagi seperti saya sampaikan tadi, ada rekomendasi yang memang betul-betul berdasarkan kajian teoritik, berdasarkan kajian di lapangan, kajian real di lapangan, sehingga ketika melakukan tidak menerima gitu ya, protes lah itu betul-betul ada dasarnya, bukan sekedar protes yang tanpa dasar. Saya kira begitu. Yang terakhir nih Bu, yang terakhir sebelum penutupan nih, kira-kira pesan Ibu untuk generasi mudanya nih, karena kan Ibu bilang kan tadi generasi muda bakalan memegang estafet sebuah negara di masa yang akan datang. Nah menurut Ibu, pandangan Ibu, saran buat generasi muda setelah pemindahan ibu kota ini, dan pokoknya untuk apapun, baik ekonomi, segala macam, bisnis gitu ataupun itu menurut Ibu bagaimana? Iya. Generasi. Jadi kalau dari perspektif Islam ya, dalam perspektif Islam kuncinya satu, di surat Al-Mujadilah ayat 11, yaitu pemuda itu harus punya dua hal. Satu adalah iman, dua adalah ilmu. Itu sudah janji Allah, itu nanti akan tinggi sudah derajatnya gitu ya. Jadi ya syaratnya satu itu terdiri dari dua tadi. Satu yang cabang dua ya Bu tadi. Syaratnya satu, dia punya ilmu, punya iman, dan punya ilmu. Berarti semua itu berkaitan ya Bu ya, harus punya ilmu dan iman. Karena kalau misalnya
mahasiswa gitu ya, dia hanya punya ilmu tapi tanpa iman, biasanya dia akan melakukan apapun yang tidak dipimpin oleh keimanannya. Benar. Tapi kalau beriman saja tapi tidak punya dasar, maka iman yang dilakukan bisa jadi juga salah-salah dari perspektif Islam. Kemudian yang berikutnya itu mahasiswa terutama para pemuda pada umumnya itu juga harus berpikir bukan untuk hari ini, gitu ya. Jadi artinya kami sebagai dosen atau sebagai pembimbing itu harus mengajarkan mahasiswa untuk hidup pada zamannya. Benar, modern ya Bu, berarti mengikuti zaman. Kalau misalnya ngajarkannya seperti yang lalu-lalu, tentu mahasiswa itu tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah untuk itu jangan, meskipun itu kewajiban dari dosen, orang tua dan sebagainya, tapi selaku pemuda, selaku mahasiswa itu harus betul-betul melakukan namanya lompatan-lompatan, melakukan lompatan pemikiran yang sudah bisa memprediksi kira-kira ke depan itu akan seperti apa. Nah misalnya seperti hari ini ya, kalau kita berbicara pemerintahan, ada yang disebut smart government, ada yang disebut dengan smart city dan sebagainya. Clean government kayak gitu-gitu Bu ya. Itu menjadi ruang kita gitu. Bahkan di IKN ini pun disebutkan kan, itu akan menjadi kota yang smart, menjadi ibu kota yang smart, governance yang smart gitu ya. Ya karena memang ke depan dunianya sudah nggak seperti sekarang lagi. Ya pasti beda ya Bu ya. Sudah sangat beda. Sangat maju banget. Mahasiswa harus dengan bekal iman dan ilmu itu harus berpikir lompat, jangan berpikir hari ini saja gitu ya. Jadi harus berpikir ke depan. Nah kemudian yang kedua ya mengenali diri ya. Artinya mengenali diri itu masing-masing kita itu harus mengenali potensi yang dimiliki, terutama untuk para mahasiswa ya. Saya itu passionnya di mana sih gitu. Nah dan setelah dengan passion itu, maka dengan ilmu dan iman dan ilmunya itu dia bisa melakukan pengembangan yang luar biasa. Jadi mungkin kalau sekarang itu ya saya bayangkan mahasiswa ilmu pemerintahan sudah boleh bergeser gitu ya, dari pemikiran yang hanya mau jadi ASN, bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh ya, tapi itu bisa bergeser lompat kepada yang lebih dari bukan sekedar ya, bukan hanya menjadi ASN gitu artinya. Nah kalau misalnya memang pinginnya jadi ASN, menjadi legislatif, itu juga sangat bagus, sangat boleh Bu ya berarti. Tetapi pastikan ASN ke depan itu sebagai pelayan publik harus bisa cerdas memahami kebutuhan masyarakat masa akan datang itu kayak apa. Benar. Yang tentu saja kebutuhan masyarakat akan datang kalau diperlakukan dengan model ASN sekarang pelayanannya, waduh yaitu ketinggalan negaranya gitu ya. Benar. Berarti harus mau betul-betul memprediksi jauh ya Bu ya, 5 tahun sampai 10 tahun ke depan gitu Bu ya, generasi muda. Oke teman-teman, jadi cukup sampai sini dulu. Terima kasih Bu atas waktunya Ibu Tri. Semoga sehat selalu juga. Dan karena banyak banget ini fans Ibu Tri, katanya Ibu Tri baik banget. Iya, kok saya nggak punya data tapi ya. Waduh. Ya jadi sampai jumpa di podcast berikutnya. Dan bye-bye Govelas.